Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan sesi dialog dalam Kompas Sulsel. Dan pembahasan apa yang akan kita bahas di hari ini? Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 8 Maret yang sudah berlalu beberapa waktu lalu selalu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Dan untuk di Indonesia ada kampanye khusus yang kemudian sedang digalakkan aktivis perempuan untuk kemudian menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan termasuk juga mungkin menurunkan pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan begitu. Lalu apa tema besar yang digadang-gadang di tahun 2020 ini? Lalu bagaimana pula upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini bisa sukses dan bisa disadari setiap pihak agar kiranya angka kekerasan terhadap perempuan khususnya di Sulawesi Selatan ini tidak terlalu tinggi begitu. Langsung saja kita akan bahas ini bersama dengan dua orang narasumber saya, semuanya perempuan. Yang pertama ada Ibu Meisi Papayungan yang merupakan Kepala UPT P2TP2A Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Meisi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih Ibu ya sudah menyempatkan hadir di studio Kompas di Makassar. Ibu Meisi, saya panggilnya Ibu Meisi ya. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang di sana wajahnya tidak asing bagi aktivis perempuan begitu ya, karena ia selalu menyuarakan terkait dengan pembelaan pada kaumnya, kaum perempuan. Ada Ibu Emma Sofian yang merupakan aktivis perempuan di Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu Emma. Ya, selamat pagi. Apa kabar Ibu Emma? Alhamdulillah, kabar baik. Terus berjuang Bu Ibu Emma ya? Harus semangat terus. Harus semangat ya. Oke, terima kasih. Ibu Emma, 8 Maret 2020 kemarin diperingati sebagai Hari Perempuan ya? Iya. Apa kampanye besar Hari Perempuan di tahun 2020 ini, Bu? Iya, sebetulnya ada tema, ada beberapa tema. Dan kalau kita di Makassar ini tetap menyesuaikan dengan tema nasional, kita tetap berbicara tentang kesetaraan dalam keluarga, kaitannya dengan sumber daya dan kepemimpinan perempuan. Nah, di tingkat Makassar, kita coba mengambil spesifik satu isu tertentu, kesetaraan keluarga dalam pencegahan perkawinan anak menuju kemajuan bangsa, kira-kira seperti itu. Jadi kita tetap berbicara tentang kesetaraan, jadi antara laki. Apa yang kemudian perempuan mendasari para aktivis perempuan masih mengangkat dan membahas topik itu di peringatan Hari Perempuan? Gitu? Karena tahun demi tahun biasanya ini selalu disuarakan, tapi lagi-lagi ini masih terus dikampanyekan begitu. Iya, kalau misalnya pertanyaan seperti itu berarti memang masih ada masalah ya, masih ada sesuatu, masih ada orang yang tertinggal, masih ada orang yang terabaikan. Kalau kita berbicara tentang hak, masih ada yang terabaikan haknya, masih ada yang harus diperbaiki. Jadi kita masih tetap mengusung bahwa kita sesungguhnya sama, setara, tidak ada yang lebih dibanding yang lainnya. Jadi equal ya, equal gitu, sama-sama, kita semua sama kayak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa masih terjadi seperti itu? Berarti sesungguhnya ya problem-problem, persoalan-persoalan yang terjadi pada perempuan dan anak itu ternyata masih terjadi begitu ya. Sebagai seorang aktivis perempuan begitu, Ibu Emma mungkin ada catatan atau mungkin angka yang bisa Anda sebutkan di Makassar atau di Sulawesi Selatan pada umumnya ini, apakah kita di Sulawesi Selatan ini angka kekerasan terhadap perempuannya masih tinggi? Kalau kita berbicara tentang angka kekerasan, nanti mungkin teman Ibu Meisi dari P2 ya akan menyampaikan. Tapi satu hal yang saya mau spesifik tentang isu perkawinan anak baru-baru ini, ICJ yang tergabung dalam koalisi stop perkawinan anak itu melakukan satu survei riset di Bone dan Maros. Ternyata sungguh membuat kita miris ya, bahwa ternyata perkawinan anak itu banyak dilatar belakangi karena kemauan orang tua. Jadi hampir sekitar 75% dari hasil itu ternyata maunya orang tua. Nah, jadi kemarin-kemarin itu dibilang karena hamil, karena apa, ternyata itu ada beberapa kasus ternyata dia tidak hamil, tapi kemudian oleh orang tuanya dibilang dia hamil. Jadi untuk memudahkan dia untuk menikahkan anak, itu untuk satu kasus. Kedua adalah hasil riset juga yang dilakukan oleh perguruan tinggi ada di Maros. Kemarin Pak Kadis juga menyampaikan bahwa ternyata perkawinan anak itu juga karena tingginya angka
putus sekolah. Jadi gara-gara dia tidak sekolah, jadi dia dinikahkan cepat oleh orang tuanya. Gitu. Terkait itu nanti akan saya banyak lagi bertanya kepada Ibu Emma. Saya ke Bu Messi terlebih dahulu sebagai Kepala UPT P2TP2A Sulawesi Selatan. Seperti yang sudah disinggung oleh Bu Emma tadi, apakah pihak Anda memiliki angka yang menggambarkan tentang kasus kekerasan perempuan di Sulawesi Selatan ataukah di Makassar, di Sulawesi Selatan mungkin pada umumnya begitu? Apakah ini tergolong tinggi kejadian kekerasan perempuan di Sulawesi Selatan, Ibu? Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Kalau bicara angka di tahun 2019 yang lalu, melalui sistem informasi online kekerasan perempuan dan anak yang dihimpun dari 24 kabupaten kota, yang melaporkan itu hampir 2.000 kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya. Jadi kalau untuk kasus perempuannya sendiri itu sekitar 80%. Termasuk perempuan 80% dari 2.000 itu. Termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan, gitu ya, 80%. Dari laporan yang masuk, kejadian-kejadian kekerasan kepada perempuan dan anak itu 80%-nya dari 2.000 tadi untuk perempuan. Sebenarnya kasus-kasus apa saja? Mungkin bisa lebih spesifik. Iya. Jadi kita mengkategorikan kasus-kasus ini dalam kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, dan eksploitasi. Ya. Nah, terbesar memang masih untuk kekerasan fisik, ya, sekitar 56, sekian persen, hampir 57%. Kemudian kekerasan seksual cukup banyak, itu hampir mendekati 30%. Dan selebihnya adalah penelantaran dan eksploitasi, serta kekerasan psikis. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, penelantaran dan penelantaran. Satu persatu. Yang kekerasan fisik, faktor penyebabnya apa biasanya? Memang lebih, kalau dari melihat kasus-kasus itu memang lebih banyak kategori kekerasan dalam rumah tangga. Jadi domestic violence juga masih memegang rating tertinggi dari kasus yang dilaporkan. Nah, kami yakin data ini, karena ini facility based data ya, jadi data yang ke tempat layanan. Ini juga mungkin belum mengcover seluruh kejadian kasus yang ada di masyarakat, tapi paling tidak menggambarkan betapa kasus kekerasan itu masih cukup banyak terjadi pada perempuan. Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu dasar kenapa kampanye untuk penyetaraan perempuan dan laki-laki ini tetap digaungkan. Jadi perempuan harus punya akses untuk melakukan pilihan-pilihan. Seperti tadi disampaikan bahwa untuk misalnya isu perkawinan anak, umumnya anak tidak atau anak perempuan tidak punya pilihan untuk menentukan kapan dia mau menikah. Gitu. Nah, ini salah satu isu ya. Anak perempuan tidak punya pilihan untuk menentukan kapan ia menikah. Kebanyakan terjadi ditentukan oleh orang tua. Mbak Emma, Ibu Emma, mungkin bisa dipaparkan sedikit yang sudah Anda jelaskan tadi bahwa di Sulawesi Selatan beberapa daerah banyak yang perkawinan dini yang dilakukan oleh perempuan. Apanya yang salah dari ini? Apakah edukasi mungkin belum terlalu dilakukan kepada pihak orang tua, atau ada faktor lain yang menyebabkan perkawinan perempuan dengan usia dini itu marak terjadi? Sebetulnya di konteks Sulawesi Selatan ya, ini memang ada sesuatu yang tidak ketemu ya antara apa yang dikampanyekan oleh pemerintah dengan yang ada di masyarakat. Karena gini, kita ini orang tua mungkin termasuk orang tuanya kita mungkin kali ya, itu merasa sangat senang dan sudah sangat gembira kalau ada yang melamar anaknya. Jadi dia tidak melihat bahwa usia anak saya sudah usia sesuai dengan aturan untuk menikah. Tapi karena ada yang melamar, terus kategori strata sosial yang melamar juga ternyata dia adalah orang yang terhormat, punya ini itu mereka pikirkan itu. Dan yang kedua, dari hasil survei juga terlihat bahwa banyak juga orang tua yang dari level menengah ke bawah itu menikahkan anaknya karena merasa bahwa tanggung jawabnya sudah lepas nih ya. Jadi tanggung jawab itu diserahkan kepada suami. Jadi sudah orang tuanya sudah. Nah, ternyata
ini tidak sesuai dengan bayangannya. Ada salah satu anak yang jadi korban perkawinan anak di salah satu kabupaten. Dia bilang begini, saya senang sekali waktu saya menikah karena pacar saya sendiri. Yang saya bayangkan itu bahwa kita selalu sama dan tidak akan terpisah. Gitu. Dan itu hanya 3 bulan. Riak itu sudah muncul, sudah mulai ada kekerasan yang berkontribusi terhadap angka yang tadi Bu Messi sampaikan. Sudah ada kekerasan, bukan hanya fisik, psikis, bahkan ekonomi. Dia tidak dikasih lagi uang untuk belanja. Nah, akhirnya si anak itu bilang begini, kalau boleh saya berteriak, kalau boleh saya bilang, saya cuma mau bilang jangan ada yang menikah sebelum pertama dari persoalan umur yang sudah standar menikah, atau kesiapan sosial, mental sosialnya yang harus, psikisnya semua sudah harus siap, karena ternyata ini yang saya rasakan. Terus yang kedua, yang ketiga, ini juga ada problem di kita, di anak-anak, bahwa daripada hubungannya jauh, ya katakanlah seperti nanti dia zina, nanti dia berhubungan jauh, dibonceng kiri kanan, lebih baik dia dinikahkan. Ternyata sebetulnya pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah di mana orang tuanya, di mana proses parentingnya. Kenapa harus anak-anak terjerumus pada hubungan-hubungan yang berbahaya? Orang tuanya di mana? Nah, seharusnya ini kan semua yang harus didahulukan, bukan langsung di ujungnya bahwa harus dinikahkan. Bukan itu. Ada model-model pengasuhan, ada model-model hubungan anak dengan orang tua yang harus diperbaiki, komunikasi itu diperbaiki, bukan hanya langsung karena demi temannya sudah dapat nih malam-malam jalan sama, pulangnya begini langsung saya dinikahkan. Dia tidak melihat dampak. Tidak sesimpel itu ya. Ini persoalan dampak, jadi tidak hanya sekedar umur, tapi bayangkan kalau dari sisi kesehatan, dari sisi putus sekolah, dari sisi kemiskinan, dari ini berkontribusi besar, dan pemerintah yang harus menanggung. Pemerintah yang harus menanggung. Saya potong sampai di situ. Mbak, Ibu sebagai bagian dari pemerintah. Nanti akan dijawab langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini UPT P2TP2A Sulawesi Selatan untuk kemudian menekan itu semua, dan upaya apa yang sudah dilakukan untuk kemudian mendampingi para perempuan korban kekerasan dan lain-lain. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali, tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Angka kekerasan terhadap perempuan adalah tugas kita semua begitu ya. Semua pihak memiliki peranan masing-masing, terlebih pemerintah begitu memiliki tugas dan tanggung jawab agar kiranya kekerasan terhadap perempuan ini tidak begitu drastis perkembangannya begitu ya. Masih bersama dengan Ibu Messi Papayungan, Kepala UPT P2TP2A Sulsel, dan juga Ibu Emma Sofyan merupakan aktivis perempuan Sulawesi Selatan. Bu Messi, sampaikan kepada kami apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini UPT P2TP2A Sulawesi Selatan untuk kemudian bisa menekan dan mengurus terkait kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan selama ini di Sulawesi Selatan. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya kekerasan itu kan terjadi dari zaman ke zaman. Walaupun mungkin eskalasinya ini semakin meningkat. Tetapi juga kemudian semakin sensitif jumlah yang terlaporkan karena sarana pengaduannya sudah semakin terbuka. Jadi masyarakat juga sudah mulai sadar untuk melaporkan itu. Betul. Jadi kalau misalnya kasusnya laporannya meningkat, kita nggak usah kaget karena memang aksesnya terbuka. Dan selain itu juga memang eskalasi kejadiannya meningkat. Tapi kemudian pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Nah, tadi saya kembali ke bagaimana mencegah itu mulai dari rumah. Karena kita percaya bahwa anak itu adalah produk dari rumah tangga, dari satu keluarga. Sehingga salah satu cara adalah, kalau tadi dari segi pendidikan dikatakan bahwa banyak kemudian anak yang masuk ke perkawinan dini atau perkawinan anak karena memang sudah putus sekolah, ataupun sebaliknya karena menikah sehingga putus sekolah. Jadi salah satu intervensi sebetulnya strategi untuk mencegah itu adalah dari keluarga dan bagaimana mencegah tetap membuat anak ini bersekolah. Oke, berarti bentuk kegiatannya ada penyuluhan atau edukasi yang diberikan kepada pihak keluarga? Iya, tentu saja.
Nah, disinilah pentingnya pengasuhan tadi, pengasuhan bahwa nilai-nilai bahwa anak perempuan dan anak laki-laki punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Kemudian sebetulnya keluarga juga harus mengajarkan prinsip-prinsip bahwa setiap anak punya hak untuk memilih. Jadi mereka harus diedukasi untuk membuat pilihan-pilihan benar. Nah, bentuk edukasi yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa? Apakah pemerintah turun langsung memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga atau seperti apa? Tentunya kan ada berbagai organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah, misalnya PKK itu kan sebetulnya punya peranan dan struktur yang sampai ke masyarakat itu sangat berfungsi untuk melakukan edukasi dan mengajarkan pengasuhan kepada keluarga. Salah satunya. Oke, selain edukasi yang diberikan kepada pihak keluarga untuk kemudian tidak ada kekerasan kepada perempuan di dalamnya, apa lagi? Ya. Sebetulnya banyak regulasi yang sudah dibuat, misalnya dengan peraturan daerah, masing-masing kabupaten kota itu juga membuat peraturan daerah, regulasi terkait pencegahan dan penanganan. Jadi sektor-sektor itu sudah terbagi untuk melakukan upaya pencegahan maupun penanganan untuk melimit terjadinya kekerasan ini, seperti itu. Oke, baik. Memang banyak yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah begitu ya, untuk kemudian pemerintah juga harus menggandeng para aktivis perempuan, menyosialisasikan kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan lain. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Messi tadi, bahwa sebenarnya dari dulu tindakan kekerasan kepada perempuan ini sering terjadi. Hanya saja belakangan-belakangan ini unit pengaduan itu makin banyak terbuka dan masyarakat juga makin sadar untuk melaporkan kasus itu sehingga angkanya tinggi. Ini masuk di akal begitu ya terkait dengan pernyataan ini, karena memang pada kenyataannya seperti itu di lapangan. Saya ke Ibu Emma Sofyan. Ibu Emma Sofyan sebagai aktivis perempuan, beritahukan kepada kami dampak apa sebenarnya yang biasanya dialami oleh kaum perempuan ketika mereka mengalami kekerasan, mengalami kemudian dampak terkait dengan pernikahan dini perempuan, kekerasan terlebih dahulu. Oke, gini. Sebetulnya dampak kekerasan, jadi gini, kekerasan terhadap perempuan itu tidak tunggal, dia tidak berdiri sendiri. Jadi misalnya boleh jadi dia mengalami kekerasan fisik, di situ ada psikis. Jadi mungkin juga fisik, psikis, ada ekonomi. Bahkan ada perempuan yang mengalami kekerasan ini lengkap. Jadi fisik psikisnya ada, seksualnya ada, ekonominya ada. Jadi kalau mau berbicara dampak itu sangat banyak ya, dampak psikisnya itu perempuannya merasa rendah diri, perempuannya tidak mau keluar dan segala macam. Nah, yang kedua sebetulnya kekerasan terhadap perempuan itu sulit itu perempuan untuk seperti yang Ibu Messi yang angka 200 sekian tadi ya, Bu Messi, 2000 sekian, itu adalah angka yang sangat fantastis menurut kami ya, karena sulit sekali perempuan, pengalaman kami, sulit sekali itu perempuan mau melaporkan. Dia butuh, bukan cuma persoalan intimidasi, dia butuh waktu berpikir, dia butuh waktu untuk menentukan apakah saya melapor atau tidak. Pertama, dia itu akan melapor, dia akan menyimpan karena pertama dia akan melindungi keluarganya. Kalau saya melaporkan, karena kan rata-rata pelakunya adalah suami, misalnya orang terdekat. Kalau saya laporkan, nanti suami saya akan orang bilang, oh suaminya. Kalau saya laporkan, bagaimana dengan anak saya? Kalau suami saya di penjara misalnya. Kalau misalnya saya laporkan, bagaimana keluarga saya? Jadi itu banyak pertimbangan. Sangat banyak sekali pertimbangan. Lalu harusnya bagaimana ketika seseorang mendapatkan kekerasan? Ya seharusnya kalau menurut kita mau menerjemahkan aturan undang-undang PKDRT misalnya, itu ialah orang yang mengalami kekerasan itu ya seharusnya melaporkan dan mengkat kekerasan itu. Jadi gini, siklus kekerasannya kan jelas tuh. Kalau kita sama Bu Messi ya, misalnya dimulai dari bulan madu, kemudian ada setelah bulan madu ada riak, ada terus kemudian dia riak itu kemudian terjadi membesar menjadi ada api, ada bara, kemudian maaf-maafan. Setelah maaf-maafan lagi bulan madu lagi. Nah, sekarang pertanyaannya kita boleh di dalam keluarga kan memang kadang-kala nggak mungkin lah kita ini berkeluarga tidak ada pastilah ada. Tapi hindari kekerasan itu mencuat menjadi ada kekerasan fisiknya di situ, boleh ada. Nggak boleh kalau kita adu mulut, ya sudah. Mungkin kita harus banyak belajar tentang manajemen penyelesaian masalah. Kalau salah satu sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana manajemen kasus di dalam melakukan pendampingan. Karena hari ini kita mendampingi perempuan-perempuan untuk melapor. Besok dia datang cabut.
dengan pertimbangan bla bla bla. Kita kemudian cabut lagi, besok lusa seminggu kemudian terjadi lagi, datang lagi. Jadi kami pun pendamping itu kan agak sulit untuk melihat ini karena kita berprinsip adalah berpihak pada korban. Jadi kalau korbannya bilang begini, meskipun hati kita sebetulnya bilang aduh sulitnya sebetulnya, tapi memang harus seperti itu. Nah, dampak kekerasan itu tidak hanya pada perempuan, tapi dampaknya pada anak-anak juga. Kalau anak-anaknya melihat keluarganya, bapak ibunya bertengkar, dia itu anak-anak itu bisa menyimpan di belakang memorinya dia, nanti besar kemungkinan setelah dia berumah tangga dia akan juga melakukan hal yang sama. Jadi kekerasan itu menyimpan memorinya sangat panjang dan sangat susah untuk dilupakan. Perlu treatment yang sangat tinggi, dibutuhkan pendampingan psikolog di situ. Itu sangat baik. Gitu. Banyak sekali ya, begitu banyak sekali dampak yang kemudian bisa timbul begitu ya. Nah, dari pihak pemerintah ketika ada kasus, ada proses pendampingan nggak? Pendampingannya seperti apa terkait dengan ketika ada kasus kekerasan begitu, Bu? Baik. Jadi kami mencoba menerapkan manajemen kasus ya, mulai dari pengaduan, kan memang setiap kasus itu unik ya, bermacam-macam lah, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi mulai dari pengaduannya, kemudian melakukan assessment terhadap masalahnya, kemudian bersama ini tetap melibatkan pengadu yang melaporkan, kemudian sampai melakukan need assessment-nya, kebutuhannya untuk apa. Nah, dari sini saja sebetulnya si korban ini sudah diajar untuk membuat keputusan sendiri. Jadi yang tadi misalnya datangnya ragu-ragu mau melaporkan, kemudian dengan pendampingan, dengan komunikasi, dia semakin yakin bahwa ini harus saya selesaikan masalahnya. Tidak semua harus berakhir di pengadilan misalnya, tetapi dengan memberikan konseling, kemudian kami juga melakukan sesi-sesi pendampingan psikologis. Biasanya konflik-konflik itu bisa teratasi. Jadi ya betul bahwa setiap rumah tangga itu tidak mungkin bebas dari konflik. Tetapi bagaimana memanage konflik itu butuh keterampilan. Nah, ini kelihatannya memang perlu diedukasi juga ke secara setara di dalam rumah tangga. Jadi bagaimana mencari jalan keluar. Nah, ini juga dulu tidak banyak tempat untuk berkonsultasi. Tidak banyak pilihan buat orang untuk yang menghadapi masalah untuk mencari pertolongan. Sekarang semakin banyak teman-teman NGO, teman-teman pemerhati itu banyak membuka layanan. Kemudian dari pemerintah juga sekarang kebijakan nasionalnya bahwa setiap kabupaten kota mutlak atau harus mempunyai unit layanan teknis perlindungan perempuan dan anak. Jadi salah satunya selain pendampingan psikologis, pendampingan hukum, juga melakukan mediasi. Baik, jadi ini juga perlu diberikan kesadaran begitu kepada kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan kekerasan begitu, untuk kemudian bisa berkonsultasi, mendatangi pemerintah dalam hal ini P2, TP2A, aktivis perempuan dan lain-lain, harus proaktif begitu ya, untuk kemudian menceritakan kasusnya dan berkonsultasi kepada ahlinya jalan keluar seperti apa yang kemudian ingin dicapai begitu. Bu Messi, dari 80% dari 2.000 lebih kasus kekerasan perempuan, bisa ceritakan kepada kami satu kasus yang mungkin paling menggemparkan, paling menyita perhatian teman-teman di P2 TP2A? Apa nih? Banyak yang heboh. Lirik nih ya. Ini banyak apa? Heboh. Tapi ada satu kasus yang misalnya ada kejadian di Baru, mohon maaf ini, kasusnya adalah ya tadi, jadi eskalasinya biasanya tidak langsung berat, tetapi dia melalui konflik-konflik kecil dulu. Nah, karena konflik ini tidak selesai, maka berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk si suami membakar istrinya. Jadi suatu pagi si suami datang karena akhirnya istrinya memutuskan untuk bercerai, suaminya tidak terima untuk diceraikan, sehingga bentuk luapan amarahnya adalah membakar istrinya. Nah, ini berdampak sangat besar terhadap tadi kesehatan. Akhirnya kan keluarga ini terpisah. Si ibu harus menghidupi anaknya, ada sekian 3-4 anak. Nah, ketika si ibu ini
menderita sakit, luka bakar 80%, siapa yang mencari nafkah untuk anak-anak? Ini harus menyadarkan kita begitu, khususnya mungkin bagi kaum saya, kaum laki-laki nih, liriknya agak gimana gitu ya. Mari mungkin ada kesadaran begitu yang harus ditanamkan dari dalam diri kita, kaum pria, untuk kemudian menghormati perempuan, memberikan kemudian apa yang menjadi hal yang perlakuan yang baik begitu kepada kaum perempuan. Baik, terima kasih Ibu Emma, aktivis perempuan Sulawesi Selatan, dan Ibu Messi Papayungan, Kepala UPT P2TP2A Sulawesi Selatan, telah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Demikian perbincangan kami Studio Kompas TV Makassar terkait dengan hentikan kekerasan terhadap perempuan.